lagi bersama kami Gereja Anugerah Bethesda dalam ibadah online yang kami laksanakan setiap hari Minggu pukul 9. Kiranya dalam setiap kegiatan ibadah yang kita laksanakan, meskipun kita tidak harus datang ke gereja, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah ketika kita mendengarkan pujian, ketika kita menyembah Tuhan, mari pujilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala kekuatan kita, agar benar-benar kehidupan kita ini bisa mengalami akan mujizat daripada Tuhan, boleh mengalami akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sekali lagi saya mengajak untuk saudara, untuk Bapak Ibu, semuanya, biarlah kita bersama-sama datang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan biarlah kita senantiasa mau meninggikan nama Tuhan, karena Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mampu dan sanggup untuk menolong kita meskipun kita dalam keadaan kondisi di saat-saat ini. Kita yakin, kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir, penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Sekali lagi, selamat kita beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan kita sama-sama berdoa biarlah pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu dan kita dapat berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang di dalam satu kegiatan di gedung gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang di rumah, selamat hari Minggu. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita semuanya tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan tangan-Mu gak pernah lepas untuk menjagai kami, melindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Hari ini Tuhan yang kami ingin lakukan adalah menyembah Tuhan, ingin datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Berkati setiap kami yang menonton Tuhan live streaming Gereja Anugerah Bethesda ibadah hari Minggu ini Tuhan, biar semua yang menonton boleh merasa terberkati Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh pendeta Tuhan di tempat ini Tuhan. Setelah kami akan melayani Tuhan, kami akan memuji muliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Amin Tuhan. Kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tetap ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat lebih lagi pujian ini dari awal, katakan hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Mengasihiku, yes Tuhan, Kau memilikiku. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan, hidupku berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan sembahanku, serahlah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yes. Glory bagimu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih lagi Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau adalah kepunyaan kami, begitupun kami Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan dari hati kami Tuhan, kami bawa untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita pujian ini dari awal. Katakan, betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Haleluya, Kau memilikiku. Katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, terimalah hidupku sebagai alatmu seluruh hidupku. Mari lagi katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Hidupku dan sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai
kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya semua Tuhan Engkau ciptakan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan menjadi alat-Mu Tuhan. Akan menjadi dampak buat negeri ini, tempat ini Tuhan, gereja kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan kami bisa menguatkan setiap orang-orang yang lemah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau beri bagi kami Tuhan, kekuatan, anugerah, kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu sudah menghidupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Masih bersukacita, amin. Amin. Siapa percaya di tempat ini kalau Allah adalah sumber kekuatan kita, boleh beri tepuk tangan di rumah, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sama-sama. Amin. Katakan Allah sumber kuatku. Yeah. Pasti ada Yesus, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Doa sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita percaya Allah sumber kekuatan kita, amin. Angkat pujian ini dengan segenap hati kita, katakan hanya Kau milikku di surga. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari lebih lagi katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku. Yes, amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang tinggi di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, sama-sama katakan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Dia gak pernah ninggalin kita, dia selalu kasih yang terbaik. Kekuatan yang luar biasa untuk segenap kita umatnya tetap kuat menghadapi musim, menghadapi setiap keadaan kita tiap-tiap hari, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan gak pernah melihat latar belakang kita. Dia tahu siapa kita dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Dan satu yang dia ingin nyatakan, apapun keadaan kita, apapun kita hari ini, dia mengasihi kita Tuhan. Dia tetap mengasihi kita. Dan dia gak pernah kurangi kadar kasihnya. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Apa yang kami alami, apa yang kami sedang rasa Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Tapi kami terlalu percaya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau terlalu baik Tuhan. Kami percaya di belakang ini semua Tuhan. Ada sesuatu yang besar Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami gak mau fokus sama apa yang kami alami Tuhan. Kami fokus Tuhan menghadapkan wajah kami, pikiran kami, hati kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber dari segala sumber Tuhan. Hari ini kami datang lebih lagi Tuhan. Angkat suara kita semua teman-teman. Katakan pujian ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi katakan jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Takkan jauh, jauh ke dalam
tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, lagi pulihkanku. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi sembah Tuhan. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita dalam hadirat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan, mari datang lebih lagi ke hadapan Tuhan. Sembah Dia, muliakan Dia. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus.
bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan, kami nyatakan betapa besar kasih Tuhan-Mu Tuhan. Takkan pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulih. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih ampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami layak Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati pembawa firman-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah siapkan hati kami Tuhan. Ini hati kami, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Berbicaralah bagi kami pada kesempatan pagi hari ini, agar supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh menjadi kesukaan bagi kami pada siang hari ini. Ada kuasa-kuasa lain yang coba-coba mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan yang hadir dan berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hati kami siap, telinga kami siap untuk mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat kita ketemu kembali. Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Selamat kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul tentang kelemah lembutan. Ada satu ayat yang akan kita pelajari bersama yang saya ambil di dalam
Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hidup di tengah zaman yang bertabrakan dengan nilai-nilai kelemah lembutan. Kekerasan menjadi hal yang biasa. Bahkan di media-media cetak, media-media elektronik memperlihatkan, mempertontonkan bahwa demi mendapatkan sesuatu, mereka menghalalkan berbagai cara. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Pemerkosaan terjadi di mana-mana. Dan lain-lain, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sangat memprihatinkan ini, patutlah kita belajar sebuah karakter Kristus, karakter Kristen. Apa namanya, saudara? Lemah lembut. Nah, apa itu lemah lembut? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata lemah lembut diterjemahkan dalam Alkitab kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-11, kata lemah lembut itu adalah rendah hati. Kata lemah lembut itu adalah rendah hati. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bahasa asli Alkitab, kata lemah lembut itu dia pakai kata anau. Nah, anau kalau kita kembali dalam terjemahan Alkitab, maka kata anau itu diterjemahkan sebagai kata kerendahan hati. Tetapi dalam terjemahan yang lebih dalam lagi, dalam Alkitab versi-versi Inggris, kata anau ini lebih banyak diterjemahkan sebagai lemah lembut. Makanya saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, Tuhan Yesus dia berkata seperti ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan mewarisi bumi. Jadi Yesus tidak berkata lagi berbahagialah orang yang rendah hati, tetapi Yesus berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan belajar lagi apa artinya lemah lembut. Nah, saya mencatat di sini arti daripada lemah lembut, yaitu bersedia menerima keterbatasan tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Sekali lagi saudara, lemah lembut artinya bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Artinya seperti ini saudara, ketika ada orang-orang yang menjelekkan kita, kita sanggup untuk berkata haleluya. Ketika ada orang yang berkata, ada orang yang merugikan kita, maka kita hanya akan berkata puji Tuhan, haleluya. Ketika ada orang-orang yang menipu kita, maka kita akan sanggup berkata
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa? Karena orang yang lemah lembut adalah orang yang bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang tersebut. Nah, puji Tuhan. Jadi apa artinya lemah lembut? Kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, lemah lembut itu bukan saja menyangkut sikap hati, saudara. Lemah lembut itu bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi lemah lembut itu adalah tingkah laku. Nah, kenapa lemah lembut itu ada sangkut pautnya dengan tingkah laku? Karena lemah lembut itu erat kaitannya dengan pengendalian diri. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Dan saya berharap bahwa sikap lemah lembut ini ada pada setiap kita jemaat Tuhan hari ini. Kita akan lihat ciri-ciri orang yang lemah lembut. Apa kriteria, apa ciri-ciri orang yang lemah lembut? Nah, yang pertama, mari kita lihat saudara. Yang pertama, ciri-ciri atau kriteria daripada orang yang lemah lembut adalah perkataannya menunjukkan sopan santun. Perkataannya menunjukkan sopan santun. Perkataannya menunjukkan ramah dan tidak kasar. Mari kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-50. Yesaya pasalnya yang ke-50. Ayatnya yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Sekali lagi saudara, dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada siapa saudara? Kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, sudah seharusnya anak-anak Tuhan yang punya ciri-ciri atau punya kriteria yang lemah lembut, dia menunjukkan sopan santun, dia menunjukkan ramah dan tidak kasar. Perkataannya, saudara, adalah perkataan yang membangun. Perkataannya adalah perkataan yang memberkati. Perkataannya adalah perkataan yang memberi semangat kepada orang lain. Makanya kriteria daripada orang yang lemah lembut adalah perkataannya menunjukkan sopan santun, ramah, dan tidak kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat atau ciri-ciri orang yang lemah lembut. Kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-8, saudaraku, maka kita sinkronkan dengan ciri-ciri daripada orang lemah lembut, maka kita akan mendapati di sana bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mudah marah. Haleluya. Haleluya. Orang yang tidak mudah marah di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-8 adalah orang yang tidak panas hati.
Kenapa? Karena orang yang mudah marah itu, kata kebenaran firman Tuhan hanya akan membawa dia kepada kejahatan. Nah, untuk itu hari ini saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan yang ada di rumah, jangan mudah marah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak mudah marah. Haleluya, haleluya. Yang berikut, yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang lemah lembut. Orang yang hatinya lemah lembut adalah orang yang hatinya tulus. Orang yang hatinya ikhlas. Orang yang tidak munafik. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73. Mazmur pasalnya yang ke-73. Ayatnya yang ke-1. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 1, begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang baik hatinya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kriteria ini harus ada dalam hidup kita. Apa itu saudara? Yaitu hatinya tulus, ikhlas, dan tidak munafik. Kenapa harus demikian? Karena orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang tidak munafik, kata kebenaran firman Tuhan, maka Allah itu baik bagi mereka. Katakan amin, saudaraku. Ada satu ayat lagi saudara yang kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Kita kembali ke Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang ke-37. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang hatinya tulus, orang yang ikhlas, orang yang tidak munafik, bukan saja Tuhan baik sama mereka, tetapi kata kebenaran firman Tuhan, orang yang demikian padanya ada masa depan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut saudara, yang keempat, ciri-ciri daripada orang yang lemah lembut. Yang keempat adalah orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri. Katakan amin saudara. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri. Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kelemah lembutan itu satu mata rantai atau sama artinya dengan penguasaan diri. Karena di dalam ayat ini kelemah lembutan dan penguasaan diri adalah satu paket saudara. Makanya kriteria ciri-ciri orang yang lemah lembut, tadi saya sudah katakan bahwa pada mereka bisa menguasai diri. Dan apa kata kebenaran firman Tuhan bagi orang yang bisa menguasai diri? Orang yang bisa menguasai diri, kata kebenaran firman Tuhan,
tidak ada hukum yang menentang hal itu. Puji Tuhan. Untuk itu hari ini, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama. Saya berharap bahwa kita masuk dalam kriteria ini. Haleluya. Yang kelima, saya secara cepat, saudara. Yang kelima, ciri-ciri daripada orang yang lemah lembut. Ciri daripada orang yang lemah lembut adalah orang itu memiliki keberanian berpegang teguh kepada kebenaran. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki keberanian berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki keberanian berpegang teguh kepada kebenaran. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah salah. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi orang yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan adalah orang yang selalu berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran adalah orang yang berkata, walaupun saya susah, menderita dalam dunia, sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Ini prinsip, saudara. Makanya hari ini ciri-ciri orang yang lemah lembut adalah orang yang berani berpegang teguh kepada kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita agar supaya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai sikap kelemah lembutan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita. Belajarlah kepada Yesus, karena Yesus itu adalah lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan itu boleh memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Sebab kasih setiamu besar, itulah yang kami alami, itulah yang kami rasakan hingga pada saat ini. Hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kelemah lembutan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, berikanlah jemaat-jemaat anugerah Bethesda menjadi jemaat yang lemah, lembut, dan rendah hati. Supaya mereka boleh mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit ini, mereka memiliki karakter Kristus itu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah masuk dan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan kebenaran firman Tuhan ini akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima firman ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita
semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Beni Tatimu lahir di Siau pada tanggal 2 Oktober 1942. Ayahnya Ngosin Min dan Ibu Sunce Tatimu. Bapak Beni adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Opa Beni sebesar di Manado, tapi waktu SMP sempat beberapa tahun tinggal di Surabaya. Kemudian Opa menikah dengan Oma Yeni pada tanggal 24 November 1966. Dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Sandra, Muhammad Jeffrey, kemudian Ricky. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia